Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermajelis talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sungguh sangat berbahagia pada malam hari ini saya bisa diperkenankan, diizinkan untuk berada di tempat ini. Bagi saya pribadi ini nostalgia, terkenal ketika saya di Kairo, ya, jadi senang sekali. Dulu di Kairo itu sesungguhnya sejak ada mahasiswa Indonesia itu rekan-rekan kita sesama mahasiswa Indonesia yang punya background tanah suci, punya latar belakang tanah suci, sering berlatih. Sejak sebelum saya tahun 80-an 70-an sudah ada. Karena Muhammadiyah masuk Mesir sudah lama sekali. Maksudnya mahasiswa kita belajar di sana sudah lama. Tahun 40-an sudah ada. Jadi tahun 70-an, 80-an, tahun 80-an sudah mulai ada. Mereka belajar ingat-ingat sekedar untuk silaturahmi, biar gak lupa, maka mereka sering kumpul untuk belajar tanpa suci sesama mahasiswa Indonesia. Ada Ustaz Abdullah Ridho, ada Ustaz Abdul, Ustaz Misbahul Munir, Ustaz Muraji, dan banyak lagi. Mereka itu di sana itu ada asrama khusus. Asrama khusus itu asrama khusus mahasiswa asing. Jadi sesama kita masih sering ketemu. Di situ ada lapangan, belajarnya hanya di lapangan. Tapi hanya sesama warga negara Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia sendiri
sejak tahun 1987 punya pusat kebudayaan yang disebut dengan Pusat Kebudayaan Indonesia atau PUSI. Di situ biasa ada pelatihan khusus bahasa Indonesia untuk orang Mesir. Mereka yang belajar bahasa Indonesia gratis. Waktu itu tampaknya ikut 10-12 orang, maksimal 15. Tidak banyak. Saya sendiri ke Mesir tahun 1996. 96 saya ke Mesir, pulang tahun lalu. Tahun 2022 tanggal 5 Juli. Jadi saya di Indonesia baru setahun 2 bulan, ya setelah 3 bulan. 26 tahun di Mesir. Ya, maka saya sudah Mesir itu lebih apa Mesir daripada Indonesia. Ya, dia lewat di mana Mesir bisa pulang saya. Ya, istilahnya karena saya hafalnya sama Mesir. Termasuk karakter-karakter orang Mesir yang bagus-bagus banget, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yusuf. Tapi kalau sudah muncul Fir'aun ya, iya. Mesir juga ganteng-ganteng ketemu Nabi Yusuf. Soalnya cantik-cantik kayak Siti Zulaikha. Makanya ada istilah kalau ada 10 cewek Mesir yang cantik itu 20. Bayangannya cantik. Saking ayu-ayu itu. Nah, kalau kita tahu diri kita keturunan Gajah Mada. Supaya kita ireng pesek sekuntit. Ya. Tahun 2010 itu Kedutaan Besar Republik Indonesia waktu itu membuka pendaftaran untuk syaratnya harus sudah terdaftar S2. Alhamdulillah waktu itu saya sudah S2. Waktu itu saya sebenarnya tidak daftar karena saya pas 2010 itu saya masih ketua PJIM Agama Utama Muhammadiyah di Jogja Pak ya 2010. Saya mestinya berangkat keputusan. Alhamdulillah dapat rezeki perintah istri saya hamil. Karena sebelumnya pernah kebetulan, hari saya tidak berani meninggalkan. Saya cancel istri berangkat, saya wakilkan orang lain yang berangkat. Pas hari terakhir ada pendaftaran untuk menjadi lokal staf KBRI, ada 43 orang yang daftar, saya terdaftar. Di antaranya untuk ngurusin pusat budaya biar lebih tertata. Alhamdulillah saya masuk tahun 2010 bulan Oktober di sana. Waktu itu saya mikir bahasa Indonesia memang bagus, program bahasa Indonesia. Akhirnya kita kembangkan yang awalnya cuma berapa 7-15 orang, akhirnya yang ikut bahasa Indonesia banyak sekali, 600 sudah ada. Setiap angkatan itu bisa banyak sekali. Tapi saya pikir kita ini punya tabak suci, punya silat. Kalau kita ingin menyebarkan Muhammadiyah di Mesir agak berat. Kenapa? Karena di sana sudah banyak juga gerakan-gerakan Islam, macam-macam. Dan kita orang asing riskan. Nanti dianggap gerakan teroris, malah bahaya. Tapi ada hal yang bisa memperkenalkan Muhammadiyah kepada Mesir tanpa melalui Muhammadiyah. Yang itu saya anggap sifatnya universal, siapapun bisa menerima. Apa itu? Sila, tapak suci. Maka Oktober 2010 saya masuk KBRI, dipercaya mengurusi pusat budaya. Di antaranya kemudian saya ajukan waktu itu yang menjadi Ustaz Bapak Iwan Mulyono, Bapak Iwan Mulyana. Saya pikir ada latihan silat di pusat budaya orang Mesir. Wah, tapi kita nggak ada anggaran ya. Udahlah saya kasih anggaran $40 saja setiap bulan. Nanti saya olah $50 itu kalau sekarang di Indonesia kisaran 700.000. Kasih saya 700.000 tiap bulan kan saya olah. Akhirnya disetujui, kasih 700.000. Dari situ saya mulai ke PCM, saya kebetulan PCM jadi gampang lah. Satu orang yang namanya pendekar Sofyan Rizal dari Aceh. Pendekar Rizal saya
itu yang namanya media sosial belum seperti sekarang 2010. Rakyat sudah mulai booming, tapi belum seperti sekarang. Kita mulai dari Facebook dan YouTube, dapatlah 3 orang. Wah, mulai latihan kita 2011 pas tepat tanggal 25 Januari ternyata terjadi revolusi Mesir. Tapi saya semua wanti-wanti ke teman-teman termasuk yang belajar bahasa Indonesia, jangan bicara politik di pusat budaya. Ini kalian masuk ke sini, itu masuk ke negara Indonesia. Terkait Mesir, silakan bicara di luar. Karena yang namanya Mesir itu semuanya tentara, yang namanya mata-mata itu di mana-mana. Maka di antara pelajar bahasa Indonesia itu sebagian dari mereka juga ada mata-mata kita tahu itu. Ya. Jadi di mana-mana. Kalau istilah Mesir, tembok saja bisa bicara. Saking banyaknya. Memang Mesir itu negara militer. Jadi kalau negara militer itu kalau ada yang berani makar apa pada negara ya langsung hilang nggak kembali lagi. Tahu-tahu udah kemana saja kubur aja kan. Negara militer, jadi nggak sembarangan. Maka kita akan pesan setahun hanya 3 murid. Tahun kedua masih 3 juga tapi sudah meningkat 4 atau 5. Dan jadi sedikit sampai pendekar sampai bilang ke saya gini, makanya saya tukar, Kak gimana nih Kak? Sudah setelah 2 tahun masih segini aja. Saya sampaikan tugas kamu itu ngajar pokoknya. Ya yang ngurusin yang nyari siswa biar saya. Akhirnya dia nanti, saya pakai Facebook itu. Akhirnya muncul ada 7 atau berapa, belum banyak sampai 2013 atau 14 itu sudah ada sekitar 15-an atau 20-an. Belum banyak, dan sekian tahun gitu. Terjadi revolusi yang lebih besar lagi ketika Morsi turun. Ketika Morsi turun terjadi demo besar di tempat namanya Rafah al-Adawiyah. Rafah. Wah, di Rafah ini banyak orang-orang IM kan waktu itu menggulingkan Morsi kan orang IM tuh. Karena Morsi diturunkan kan orang IM lah. Hanya mereka demo, iktisab namanya Pakistan mereka itu. Iktisab itu demo tapi nginep. Sampai berapa lama, lama itu, sampai sebulan lebih itu. Sampai kemudian disuruh dibubarkan itu oleh militer, nggak mau, akhirnya militer menurunkan tanknya, senjata lengkap, bahkan banyak orang-orang yang dibakar hidup-hidup besar itu. Kebetulan ada anggota asosiasi kita ini yang saya gada-gada, lumayan ya, 1 orang namanya budaya semangat ya itu. Masa tempat semuanya semangat. Dan paling bagus itu ikut demo ketembak sininya. Saya kirim fotonya sama dengan Sofian. Udah ditembak. Wah, jalan keluar ke sini 3 berada salah satu sini. Akhirnya masuk masa kerja waktu itu langsung melihat semua saya rekan saya yang saya kadang-kadang yang saya anggap bahwa ini bisa ke depan lah pada Mesir. Karena kita masih awal-awal ternyata tertembak. Sedih sekali saya. 2 orang yang tertembak, 1 sebelah belakang ya, 1 meninggal. Ayah muda ini lumpuh sampai dioperasi apa lumpuh. Masuk rumah sakit, saya pesan ke Pak Suci, kalau kalian mau nengok nggak apa-apa, tapi ya bertahap lah. 1, 2, 3 orang berangkat butuh kan bahaya karena kondisi negara masih dalam masih genting belum stabil. Gentingnya beneran saya tidak beneran saudara. Was itu yang namanya kesana itu revolusi 2011 itu kalau kita itu lihat jalan satu tank, penting kalau tank preman banyak sekali, preman bawa hujan, bawa golok, bawa apa itu linggis. Saya ke kedutaan kalau jalan itu periksa, baru 100 meter diperiksa, yang periksa preman itu. Jadi pernah mereka beri ada perempatan jalan gitu, saya berjalan
demo suara tembakan jatuhkan segala asap bus tarik pulang saya kabari jatuh ketika itu wah nunggu sampai kisaran 1 jam kira-kira kondisi sudah apa baru saya pulang karena saya nggak tahu lewat situ nggak ada jalan lain dan tempat situ itu dekat dengan Tahrir itu tempatnya pusat demo seperti itu iya jadi kalau kamu saya lewat situ tembakan jatuh orang lain semua ikut lari saya tapi saya bertanya dengan bertahan nah teman-teman saya itu yang mulai bertahap saya khawatir nanti kena kebetulan sudah tempat suci sudah kadang berlatih di luar kota meskipun hanya latihannya itu berapa orang itu nggak banyak saya pesan juga karena kalau keluar kota tak kasih surat khusus jadi tahun 2014 itu sudah yang mau kesana ini kita mintakan surat kedutaan bahwa ini adalah pelatihan tempat suci di bawah naungan kedutaan sehingga kalau ada apa-apa itu bisa ditunjukkan gitu aman gitu saya khawatir kita di sana dengan polisi bersenjata kemana jadi perjuangan saya akan kita kasih surat semua pelatih kalau 2014 itu pelatihnya sudah beberapa itu semua yang kita pelatih kita bawakan surat khusus khawatir nanti jadi dianggap milisi ditangkap sama pemerintah masuk penjara kan repot niatnya kita mengembangkan tempat suci malah bahaya gitu tapi setelah mulai stabil 2014 2015 mulai tempat suci mulai banyak dan anehnya orang Mesir itu yang kebanyakan ikut justru perempuan jadi dibanding laki-laki peserta tempat suci Mesir itu banyak perempuannya nah dengan mulai media saya tuh dulu kalau kita kan sering buat acara di pusat kebudayaan itu ada aulanya itu dengan masjid ini lebih kecil lagi terus ada panggung nanti kalau kita ada penampilan pembukaan kursus pembukaan ini macam-macam lah itu kita buat penampilan tempat suci kita videonya itu kita share kemana-mana saya nulis biasanya kalau kan satu di belakang jumlah penontonnya kan nggak banyak kan jadi saya ngambil di belakang mungkin biar kelihatan penontonnya kayak baru saya tulis berita bebas Arab terus berita bebas Arab saya sebar ke Mesir Quran Akbar, Quran Ahram, Quran apa saya sebar nah, nanti besok turun itu beritanya tentang penampilan tata suci di pusat budaya diperkenalkan silat itu apa, macam-macam apa kemudian pelatihan tata suci di kedutaan itu bagaimana sambil kalau kita ikan khusus mahal ikan kecil gini bisa sudah lebih kurang mu'alim tahun caranya biar gratis buat berita gratis udah ngomongnya panjang bisa macam-macam kita bisa berekspresi ya gratis sudah makanya saya pernah sekali buat iklan ternyata tanya itu mahal nggak jadi udah pakai berita aja setiap ada acara beritakan karena waktu itu orang masih ini ya media sosial belum begitu booming banget kita kurang tapi setelah itu setelah media sosial booming udah Facebook, YouTube, WhatsApp gitu makanya luar biasa sampai sekarang alhamdulillah yang orang Mesir asli yang kader itu sudah saya pulang pas pulang itu 23 misalnya orang Mesir asli dari laki-laki dan perempuan ya temuan banyak kalau dulu satu siswanya cuma 3 orang 7 orang sekarang itu kalau kita buka pendaftaran hanya untuk 150 orang itu yang daftar bisa 1000 cuma tempatnya nggak ada maka ya akhirnya kita bersama dengan Nadi apa ya klub apa kayak tempat apa klub pelatihan ini tempat olahraga kan biasa di sini ada pelatihan boxing ada pelatihan macam-macam nah kita sewa di situ kita bersama nanti seminggu sekali latihan di situ seminggu sekali latihan di situ jadi berapa tempat bersama akhirnya bisa lebih berkembang lagi alhamdulillah dan diterima luar biasa
keliling Mesir. Jadi buat kerjasama dengan kantor-kantor gubernur di Mesir, kerjasama untuk apa? Pentas budaya. Maka kita pamerkan pentas budaya Indonesia, ada tarian apa? Dan yang paling disukai di Mesir itu terakhirnya apa itu? Silat. Kita tampilkan silat dengan musik yang luar biasa, penampilan yang luar biasa. Apalagi ada orang Mesir aslinya, semua sekali ketika itu. Apalagi terakhirnya dengan apa saya pecah belah apa itu atraksinya itu pakai besi atau pakai pedang yang apa? Orang Mesir kan berjalan lihat. Kalau kita biasa ya, kocak, galon, apa biasa ya, besi yang tetap di sini jual atau di sini biasa itu. Atau lompat harimau pakai balon, lompat itu. Tapi bagi orang Mesir itu bukan sesuatu yang bukan biasa, jadi asik gitu. Makanya mereka senang sekali itu, senang sekali. Ramai biasanya kalau datang masuk ini, wah ramai kita kesusahan dan hampir setiap bulan itu kita keliling. Maka saya tuh di Mesir itu sudah keliling kalau 18 provinsi sudah ada. Gitu. Yang datang gubernurnya jajan, kalau gubernur datang itu bawahnya datang semua negara militer. Gubernur datang mesti bawahnya datang semua. Ramai. Aula yang besarnya itu 800.000 orang itu sudah full. Ya. Kalau di sana kalau pertunjukan itu di ruang tertutup karena kata di Mesir itu luar biasa terkait perhatian dengan budaya itu luar biasa. Jadi setiap kabupaten, setiap provinsi itu punya tempat kebudayaan yang disetting sangat bagus, panggungnya, tempat duduknya terhormat sekali. Dan orang yang masuk situ itu ya sudah orang yang rapi-rapi, pakai jas, sepatu, terhormat sekali. Jadi hebatlah perhatian terhadap kebudayaan itu luar biasa Mesir. Padahal kalau dari sisi kebudayaan Indonesia jauh lebih kaya, jauh lebih macam-macam. Tapi kita perhatian kita terkait dengan budaya itu kita kurang. Makanya kadang kita kadang di jalan-jalan agak sedih juga, hujan lumping, apa semacam hanya jadikan sarana pengawalnya gitu kan. Kadang kalau di luar negeri sangat terhormat. Kalau setiap kabupaten punya tempat yang representatif untuk budaya membuat apa kan mereka yang jalan-jalan itu bisa ditampilkan gitu. Sayang kalau hanya kemudian menjadi seni-seni jalanan gitu. Orang kita ikut itu sering langsung keliling sampai akhirnya terkenal karena kalau ada bupati datang, gubernur datang, pasti besoknya semua orang tua beritakan, semua orang Mesir semua beritakan di Akbar, Sempurna. Jadi kita jadi terkenal juga itu. Indonesia ini terkenal, silatnya terkenal. Nah, orang Mesir itu kan macam-macam. Ada yang ketika dari sini apa gerakan keislamannya itu macam-macam. Ada yang IM, ada yang apa yang kalau kata suci itu memang kebanyakan orang-orang yang gerakannya itu agak dekat IM. Atau setidaknya itu ya orang-orang Islamiun, istilahnya orang-orang bergerak Islam kebanyakan. Atau kalau ya bukan orang sekuler, orang sekuler itu orang biru ini kalau suci ngomong. Makanya di tempat suci Mesir itu perempuannya banyak saudara. Ya sifatnya saja. Maka kita buat yang mati apa namanya yang mati perempuan kalau saya nggak bisa kan jadi ya apa namanya rekan-rekan kita yang perempuan juga itu. Karena mereka kebanyakan sadara. Terus karena mereka nggak pakai celana, karena mereka nggak pakai celana akhirnya kita buat kostum rok. Pakai baju yang biasa dan banyak timur itu. Ketika sih kayak gitu sih tetap. Tapi sebenarnya celana tanpa suci, tapi rok merah tanpa suci. Dan kita ini izin ke pusat tadi izinkan. Karena memang supaya bahasa lebih diterima gitu. Karena ada orang yang nggak mau pakai celana ya udah banyak pakai rok daripada rok yang seragam kita buat seragam tanpa suci tapi pakai rok. Maka kadang di Mesir itu apa namanya perempuannya kadang bahasa suci karena pakai overall itu, tapi nanti tetap pakai celana ini, bakaran gitu kan, gitu, ya itu macam-macam. Tapi yang penting nyaman. Ada satu hal menarik kan, mengapa mereka tertarik sama silat itu?
suci khususnya. Mereka itu gini, dulu mikirnya mereka ketika mereka di kedutaan Tuhan dan tempat suci, mereka itu mikirnya begini, ternyata bangsa dunia Islam, negara Islam, ternyata juga punya bela diri ya. Mereka tahunya itu yang punya bela diri itu ya dari Jepang, ya, ninja apa kan, dari Korea, karate ya, dari Cina, kungfu, atau Thailand, Muay, boxer, itu ada. Tapi kok ada dari negara Islam Indonesia, itu sesuatu banget ya, luar biasa itu tertarikan pertama. Makanya mereka senang ketika udah tahu tadi dari mulut ke mulut. Yang kedua, mereka itu siapa apa? Bela diri Islami. Al-Fadl Bima'anitasi Al-Islami, seni bela diri Islam, atau asilat al-Islami, silat Islam. Jadi kenapa kata bela Islam? Kalau di tempat lain kan belajar selesai, kita kan jelas diawali dengan doa bersyahadat, orang Kristen tidak bersyahadat ya. Ikut tahu suci. Jadi ada mereka hilang, ini kok unik ini lain ini gitu. Dan kita selesai latihan itu kadang selesai latihan atau mau latihan selalu ada tausiah, selalu ada kultum keagamaan, terutama terkait dengan akhlak. Jadi kita selalu kasih kultum dulu. Jadi itu menarik bagi mereka itu. Dan kultum otomatis kan pakai Islam karena kita masyarakat Islam. Jadi menarik. Ternyata Islam di mana gitu. Akhlaknya kita jaga, doktrinnya antara siswa dan guru harus bagaimana dan lain sebagainya lah. Nah itu bagi mereka sangat menarik. Apalagi kalau pas latihan, di lapangan ada berhenti langsung sholat jamaah dia. Orang Muslim ya kayak orang kita, kalau mau sholat bingung cari masjid, bingung cari sarung. Sholat aja mundur pakai baju masuknya langsung sholat di lapangan begini. Habis sholat selesai, break, mulai lagi belajar lagi gitu. Secara saja kita untuk merekatkan supaya kita sesama kita itu saling akrab itu, kita sering seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali makan bareng-bareng. Cara yang makanya gimana? Setiap orang bawa makanan dari rumah masing-masing. Ini bawa apa, ini bawa apa, ini bawa apa. Nanti baru makan bareng-bareng gitu. Jadi habis latihan makan bareng-bareng. Khususnya kalau Senin terutama. Senin kan banyak puasa Senin kan. Nah jadi habis puasa, wah ada maghrib langsung yang bawa makanan keluarin makan bareng-bareng kita. Seru itu. Jadi akrab gitu. Senang mereka. Silaturahminya itu terasa. Kalau di wilayah lain, di kungfu, di karate, datang, belajar, selesai, pulang. Jadi nggak ada kata hubungan antar sesama itu kurang. Hubungan antara santri siswa dengan guru itu kurang. Tapi di situ enggak. Kita ikat dengan apa silaturahmi. Kadang malam kita yuk kemana, latihannya di mana, bareng-bareng gitu. Sholat tahajud bareng, apa gitu. Sehingga muncul kebersamaan. Kalau ada satu yang sakit itu situ sakit, kita rame-rame itu rame bareng-bareng sakit kita rengok bawa apa senang gitu. Jadi kerasa persaudaraannya itu sangat kerasa sekali. Maka dari etika kita, akhlak kita kepada mereka, dari situ mereka mau tertarik tanpa suci. Kita sudah punya turnamen 2 tahun sekali kita buat turnamen tanpa suci semestinya. Karena sekarang sudah tidak hanya nikah itu, di keluarga itu sudah mulai buka. Nah nanti antar klubnya itu turnamennya biasanya sampai berapa hari itu? Seminggu itu. Ya, lama ya. Dari yang usia anak semuanya, dari yang 4 tahun, bahkan ke 3 tahun belajar, banyak itu 3 tahun, banyak dari kecil-kecil, dari apa, yang perempuan, yang dewasa, yang kecil-kecil banyak sekali, yang usia anak-anak SD, yang laki-laki, banyak anak-anak. Itu dari awalnya 3 orang. Lalu sekarang berkembang luar biasa. Sekarang
Karena tanah suci itu saya anggap memang universal. Artinya apa? Diterima oleh semua kalangan, muslim non muslim, yang muslim yang liberal, yang islamis bisa menerima tanah suci itu. Karena dia kan olahraga kan, seni. Jadi mudah ditangkap siapa saja. Tapi kita harus kita selipkan. Tidak hanya latihan berhenti, tapi kita juga ada tausiah keagamaan, kultu, apa supaya apa? Jangan sampai tanah suci, rajin ke lapangan, kuat ke lapangan, tapi nggak kuat ke masjid. Kalau suruh lapangan kuat biasa, tapi tidak suruh bangun pagi untuk salat subuh, jangan sampai. Karena umat Islam itu terkenal dulu itu ruhbanun bil laili wa fursanun bil nahar. Yaitu apa? Pendeta kalau malam hari maksudnya rajin supaya tahajud, fursanun bil nahar, pendekar di waktu siang. Itu tertulis di kitab Taurat dan Injil. Jadi ciri-cirinya umatnya Nabi Muhammad itu, ciri-cirinya sahabat Nabi itu apa? Ruhbanun bil laili, fursanun bil nahar. Malam itu dia seorang yang rajin ibadahnya, tapi siang menjadi pendekar yang siap menerjang musuh. Maka kalau kita lihat zaman sahabat, para sahabat kita rata-rata pendekar. Luar biasa bermain silatnya, luar biasa bermain pedangnya. Dulu waktu perang Khaybar itu benteng Khaybar, kalau itu terkenal sekali. Wah, benteng Khaybar itu di luar Madinah. Di situ orang Yahudi tinggal. Orang Yahudi itu ketika mau tinggal di Khaybar, dia sudah membuat benteng 7 lapis, sehingga susah sekali tembus. Umat Islam ketika mau Khaybar itu berhati-hati, nggak tembus-tembus, saking kuatnya benteng Khaybar. Tapi pernah suatu kali pada suatu malam saya mengatakan, ini saya punya pedang. Ini saya punya pedang. Pedang ini besok akan saya kasihkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat itu para pendekar semua itu luar biasa. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Khalid. Mereka berharap mudah-mudahan saya yang dikasih pedang itu. Waktu itu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat besar bahwa besok saya akan mengasihkan pedang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Waktu itu lagi tidak di situ, lagi di tenda, matanya sakit. Semua sahabat bermimpi mudah-mudahan saya dapat pedangnya Rasulullah SAW. Pagi-pagi selesai salat subuh, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya, kemudian berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat mengatakan, Ali sedang istirahat karena matanya sakit. Tolong panggil Ali. Panggillah Ali, kemudian dikasih pedangnya Rasulullah SAW di matanya, kemudian sembuh dan dikasihkan pedangnya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini pedangnya, silahkan kemudian masukkan, buka Khaybar. Ali itu orang yang dekat, benteng Khaybar itu sangat kuat. Pintunya itu besi, itu pintu besi itu diangkat sama sekali, diangkat. Padahal besar ini tahu, kuat itu. Luar biasa sejarah ini, pendekar. Khalid, apalagi Khalid itu kalau permainan pedangnya suasana luar biasa. Kalau perang itu selalu di garis depan Khalid bin Walid. Maka sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Apalagi Abang Umar bin Khattab. Umar itu jago muda, jago sabun, nggak pernah kalah, pernah dikeroyok orang zaman. Makanya dulu ketika hijrah, ketika para sahabat hijrahnya itu sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab membawa putranya pergi ke Ka'bah. Kenapa kok pergi ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu tempat yang sangat dihormati oleh orang Arab, baik Muslim maupun orang musyrik pada waktu itu. Orang musyrik itu sangat hormat pada Ka'bah. Mereka yang tawaf di Ka'bah itu, cuma doa-doanya sudah banyak diubah. Di dekat Ka'bah itu ada pasar malam, namanya Ukas zaman dulu. Kalau sekarang sudah dihancurkan, pasar Seng, sekarang sudah nggak ada ya.
Jadi di situ KKP itu namanya pasar Bekasi. Nah pasar Bekasi itu pasar malam, misalnya ada lomba puisi, lomba sastra, lomba ramai yang mengatur. Maka di samping KKP itu sangat ramai dulu itu. Maka umat yang membawa pedang nyatanya datang kepada Ka'bah dan mengatakan, saya besok akan dijerah. Dihumasnya pedang, saya besok akan dijerah. Siapa yang pengen istrinya itu jadi janda, silakan hadang saya. Siapa yang pengen anaknya ini jadi anak yatim, silakan hadang saya. Saya besok siang berangkat untuk siang berangkat. Umat besok sesuai yang dia janjikan bawa pedang ke Ka'bah lagi, nggak ada yang bermenghadap. Balik berada di Madinah saat dan nggak ada yang bermenghadap karena semuanya tahu. Lama-lama bahwa umat ini jadi bersatu, pendidikan, pintar main pedang, luar biasa, benar dan berani. Bahkan semua pemimpin muslim baik, muslim yang kuat itu jauh lebih baik dibanding muslim yang lemah. Loh, zaman Rasul pendidikan wanita apakah ada? Ada. Pendidikan wanita namanya Khawlah binti Azwan. Perempuan biasanya jihad melawan tentang Romawi. Bahkan Khawlah binti Azwan ini pernah satu batalion memimpin satu batalion perempuan di bawah tentaranya Khalid bin Walid untuk menyerang tentara Romawi yang ada di Syam sana. Ketika perang, siapa Khawlah binti Azwan ini pakai baju hitam, pakai ikat pinggang hitam, kemudian pakai kerudung hitam, tutup mata ini ya, wajah hitam. Jadi hitam semua. Naik kuda dengan membawa pedang. Semua yang dihadapannya Khawlah kalah semua. Sampai Khalid berheran, ini perempuan berani sekali menerjang musuh, masuk ke pasukan musuh, berani sekali perempuan. Siapa ini? Setelah perang reda, dicek ini siapa? Ternyata Khawlah binti Azwan. Pernah dalam suatu pertempuran Khawlah binti Azwan bersama pasukannya yang kalah di sana musuh orang tentara Romawi. Mereka ditempatkan satu tenda khusus, pedang senjata musuh dia, mereka sudah habis senjata. Tapi pada suatu malam Khawlah binti Azwan mengatakan begini kepada sahabat-sahabatnya, kita harus lawan tentara Romawi seadanya dengan senjata seadanya. Loh, seadanya apa? Kita nggak bawa apa-apa. Ini kan tenda. Lah, tenda ini kan ada masanya. Kita gunakan itu masa tenda untuk melawan musuh. Diaturlah strategi pada malam-malam. Satu perempuan semua itu pada Romawi buahnya itu. Akhirnya suatu malam langsung mereka itu mengambil pasak secara paksa. Penjagaan Romawi, Anda tahu Romawi ya, pasukan Romawi ya. Romawi itu seluruh tubuhnya besi. Yang kelihatan hanya matanya. Besi, semua pakai helm besi. Kayak di film Gladiator. Besi semua itu. Yang amat punya. Tapi kalau binti Azwan itu menyimpin pasukan perempuan, ngambil tiang tenda, kemudian dipukul yang tenda ke tentara Romawi bisa lepas. Sampai ketika dia pasukan ini pulang, ketemu Khalid bin Walid, Khalid sampai heran. Kata Khalid, bagaimana sudah siap-siap atas strategi untuk melawan Romawi itu membebaskan kalian. Malah kalian sudah bebas kedua gitu. Luar biasa di Khawlah binti Azwan, merdeka perempuan. Zaman Rasulullah ada namanya Rufaidah. Rufaidah ini aslinya jadi dokter. Jadi Rasul kalau ke medan perang itu selalu membawa Rufaidah. Sering, karena Rufaidah ini kalau ada yang sakit dibawa ke medan, dia yang bagian obati orang yang luka di situ Rufaidah yang obati. Waktu perang Uhud terbesar Rasulullah SAW karena Rasul waktu itu memerintahkan kepada para sahabat yang ada di sebuah bukit. Karena waktu itu strategi Rasul adalah ketika menyerang musuh, maka ada pasukan yang ada di atas bukit, sementara Rasul bersama sahabat lain dari bawah. Yang dari bukit itu ketika ada pasukan kafir masuk, waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam masuk, maka yang dari atas bukit
dari orang Muslim dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dari orang kafir Quraisy waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu masuk Islam. Ternyata Khalid ini memang jago strategi. Dia kaum muslimin setelah itu meninggalkan harta atau mereka ditinggalkan di medan perang, dia mundur supaya apa? Supaya dikira kalah. Mundur, akhirnya kamu Islam, selesai perang, kita sudah menang. Ambil harta ghanimah, harta diambil. Ketika kaum muslimin mengambil harta ghanimah yang dari atas pasukan muslim, lihat loh, sudah selesai perang, kita sudah menang. Ayo turun, sebagai panitia, jangan turun. Rasul kita nggak boleh turun, kita tetap di sini, jangan turun. Yang satu lagi mengatakan perang sudah usai, kita sudah menang, udah turun, nggak apa-apa. Akhirnya sebagian turun, sebagian masih di atas. Tentara Khalid ternyata mundur, naik ke bukit ke belakang. Orang muslim kaum yang di belakang, tentara Khalid sudah di belakang, dihabisi tentara kaum muslimin yang di atas bukit Uhud. Yang setelah mereka menguasai bukit Uhud, langsung mereka menyerang kaum muslimin atas ke bawah, gantian dengan dari bawah sampai diserang, kacau balau Islam. Yang di atas habis, yang di bawah kacau balau. Mundur, Rasulullah terdesak. Semua kaum muslimin itu yang target pertama siapa? Rasul. Karena kalau Rasul terbunuh, selesai. Wah, kaum muslim dikeroyok banyak orang. Rufaidah, seorang perempuan, ketika melihat Rasulullah SAW dikeroyok, padahal aslinya dia itu seringnya mengobati orang sakit, orang yang luka. Tapi dia muslim itu langsung ambil kuda, naik kuda, berada di hadapan Rasulullah SAW, menghalau pasukan musuh. Berani. Jadi kalau datang ke suci perempuan itu sunnah, mengikuti sunnah sahabat Rasulullah SAW, seperti Khawlah binti Azwar, seperti juga Rufaidah. Jadi pasukan perempuan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sudah ada, dan mereka ikut berjuang di medan perang. Bukan hanya mereka itu berdakwah secara lisan, tetapi juga secara fisik. Dulu Umar bin Khattab pernah ceramah di mimbar. Apa ceramah yang Umar bin Khattab? Wahai kaum muslimin, khususnya perempuan, kalau minta mahar jangan mahal-mahal. Jadi kalau mau nikah, tolong mahalnya jangan mahal-mahal. Karena orang Arab itu sampai sekarang kalau pernikahan mahalnya ampun mahalnya. Untuk mahar saja itu nggak cukup 70 juta. Mahar pun yang pokoknya kalau laki-laki mau nikah itu siapkan 300 juta. Buat apa? Harus punya rumah dulu. Setelah punya rumah, di sini mahari. Makanya di sana orang Mesir itu orang Arab itu nikahnya tua-tua karena nabung dulu. Maka mimpi mereka nggak kayak kita. Kita di mimpinya punya duit, enggak kasih gitu. Kalau mereka enggak punya duit, nikah. Kalau sudah nikah, aman gitu. Jika nanti mikir, kasih. Karena nikahnya susah. Orang Arab. Maka sekarang banyak orang Arab yang nikah sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau nikah nggak aneh-aneh, sederhana gitu. Nah, maka kemudian apa? Bahwasanya waktu itu ketika kaum muslimin semuanya bergerak, laki-laki bergerak, perempuan bergerak, biasa maju sama-sama. Jadi dulu itu laki-laki perempuan tegak, enggak sama-sama bergerak, bukan kemudian laki-laki duluan, perempuan di dalam itu enggak. Kan sekarang ada beberapa kelompok Islam yang cenderung begini, jihadnya seorang perempuan ya di rumah saja gitu. Maka ada lagu yang sangat terpopuler di Indonesia itu, Ya Tarim, saya lupa itu. Ya Tarim. Ya Tarim itu isi aslinya apa sih? Itu lagu tentang daerah Tarim di Yaman. Nah, daerah Tarim di Yaman ini, di sana perempuannya jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah hanya 2 kali. Saat nikah
dan saat meninggal dunia. Selebihnya ya di rumah saja. Dan itu oleh kalangan mereka, terutama kalangan yang mungkin sebagai salafi. Nah itu dipuji-puji, masuk lagunya keras sekali. Dan itu dianggap itu sebagai wanita ideal karena tidak pernah keluar rumah, karena menjaga diri, karena ikhlas. Keluar rumah hanya setahun, seumur itu 2 kali, waktu nikah sama waktu meninggal dikuburkan itu. Yang belanja siapa? Belanja putar rumah semuanya suaminya, belanja bajunya apanya belanja suaminya kayak gitu. Kebutuhan rumah punya suami, dia khusus di rumah. Nah ini kalau kita enggak, saudara semua kayak gitu. Perempuan itu ya zaman dulu ya ngaji di masjid, ya ikut jamaah. Makanya ada hadis mengatakan khairu syukur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu syukur nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik seorang laki-laki paling depan, yang paling buruk di belakang. Sebaliknya sebaik-baik seorang perempuan itu paling belakang, seburuk-buruk paling depan. Itu artinya apa? Artinya memang bahwa perempuan zaman Rasul pada waktu itu juga ke masjid, sehingga sofnya diatur oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat di awal Islam itu juga perempuan kiprahnya luar biasa. Aisyah sendiri kan dosen, ngajar, santrinya sangat banyak. Salah satu gurunya Imam Syafi'i juga perempuan. Banyak para pakar-pakar hadis yang perempuan. Yang mujahid juga banyak yang perempuan. Jadi luar biasa, mereka biasa keluar rumah berjihad bersama laki-laki sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Tidak terkungkung di rumah bersama-sama. Nah, kita bisa tapak suci ketika laki-laki itu belajar tapak suci, perempuan belajar tapak suci, boleh, tidak masalah. Tinggal bagaimana mengatur tempat kan begitu, mengatur interaksinya bagaimana. Kalau dulu saya di Mesir, karena orang Mesir itu mungkin beda sama orang Indonesia. Orang Mesir itu kalau perempuannya itu tingkat cemburunya tinggi. Kemudian orang Mesir itu agresif. Makanya kita orang Indonesia mengatur, saya dulu buat aturan yang boleh mengajak perempuan. Kalau tidak ada, boleh laki-laki yang ngajak perempuan syaratnya sudah nikah. Kalau perempuan ada tergantung, dia tidak saya jadi rebutan. Karena mereka lihat apa? Orang Indonesia itu orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah, orangnya lembut-lembut, orangnya pengertian, jadi senang. Makanya mereka sekarang itu banyak sekali orang Mesir yang dari pusat budaya ini akhirnya nikah sama orang Indonesia. Banyak sekali. Ada 2 pelatih tapak suci yang istrinya orang Mesir, muridnya sendiri. Teman saya masih di Mesir namanya Roni Azubair, nikah. Nah itu muridnya istrinya muridnya sendiri orang Mesir. Ada satu lagi orang Sumatera juga, siapa dari rumah saya. Itu juga muridnya, istrinya muridnya sendiri orang Mesir. Jadi dari pusat budaya itu akhirnya juga kemerdekaan, persaudaraan, luar biasa lah. Nah, kita kesini kita masuk semangat untuk kemudian kita kembangkan, bukan hanya di latihannya saja, tetapi juga spiritualnya, ngajinya. Jangan sampai kita latihannya semangat, ngajinya nggak semangat. Karena begini, saya beberapa sering, terutama ahad pagi itu sering isi kajian-kajian. Itu yang datang, kebanyakannya tua-tua, hanya muda-muda begini-begini nih, nggak tahu mana. Ya, maka yang muda-muda datanglah ke kajian Muhammadiyah. Jangan hanya tapak suci saja, ahad pagi juga ikut ngaji. Kalau kalian punya kelompok sendiri, kelompok tapak suci, pengajian tapak suci lebih bagus. Atau kalau ada di ILM atau di AMK, silakan kemudiannya, silakan di mahasiswanya ada pengajian. Kata roh daripada Muhammadiyah itu pengajian. Makanya di dalam ADART Muhammadiyah itu disebutkan syarat ranting itu yang pengajian. Kalau ada pengajian, syarat rantingnya itu belum sempurna, karena belum terpenuhi. Harus ada ngaji. Alhamdulillah sekarang ngaji sudah mulai semarak di mana-mana. Tapi setelah ngaji semarak, yang ngisi siapa? Bingung. Karena kita lagi krisis kader, krisis dai. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Kita itu krisis dai, krisis ulama. Ketika semangat ngajinya bangkit, bingung siapa yang ngaji.
sini. Maka ada istilah sampai ada istilah begini, orang Muhammadiyah itu kalau jadi imam sholat kemudian berusaha maksa. Giliran orang bisa subuh, kamu masih lain gitu. Karena bahasa itu ada, kamu ada itu kan problem. Maka perlu ada kaderisasi dai yang konkret, kreatif atau cabang untuk semua untuk dipondokkan. Silakan ngobrol itu masukan pondok. Supaya apa? Supaya ada kader dai. Saya sendiri pulang dari Mesir, alhamdulillah saya mendirikan pesantren juga. Yang pesantren saya yang bisa bawa ini. Ya, meskipun pesantren kecil, namanya Al-Muflihun, baru 2 tahun. Rumah yang kita buat pesantren baru 2 tahun. Ya, santri baru 27 dari 5 provinsi dan 13 kabupaten. Di antaranya itu ada urusan di Basis Losari itu mengirim 2 orang, dibiayai dengan Basis Losari. Jakarta mengirimkan 2 orang, dibiayai dengan Basis Jakarta. Seperti itu. Jadi untuk apa? Kaderisasi. Silakan dijalani dengan Basis, silakan dijalani dengan Masjid Muhammadiyah, silakan dijalani oleh ranting, silakan dijalani oleh cabang. Nanti mereka akan kembali ke Muhammadiyah supaya dai kita tidak krisis. Kita bisa bangun masjid mewah ini mungkin lebih dari 1 miliar. Tapi karena kita itu sulit sekali untuk buat 1 kader. Padahal nggak mahal-mahal amat tuh. Kalau saya hitung kata-kata kalau teman saya SPP sebulan 600. Kalau kali 6 tahun kan sampai 50 juta dibanding masjid yang miliaran. Tapi kadang kita itu berat untuk membiayai kader. Nah ini kita penting. Jadi kader itu baik desain harus dibentuk supaya apa? Supaya masjid kita itu ada yang isi, AUM kita ada yang isi, orang yang jagani. Kalau bahasanya itu kalau ayam itu ada yang ngermin. Kalau ayam ada yang ngermin itu insya Allah netes. Tapi kalau nggak ada yang ngermin itu bisa jadi. Jadi kita selamanya jadi begini. Maka sering sekali terjadi AUM tapi yang isi jahit dari luar. Hanya bentuknya itu nggak seperti Muhammadiyah gitu. Karena kita mempunyai dari luar itu jadi problem. Maka perlulah kiranya kemudian kita mulai membentuk kader sendiri supaya kita tidak krisis kader. Dan yang muda-muda, yang masih suci muda-muda ngaji, jangan alergi dan menghapus SKT izin. Nggak ada ngaji kok izin malu nggak ada. Ikut pengajian, ngaji Al-Quran, ikut taksir, sehingga ketika ada tata suci, pendekar tata suci jadi imam bacaannya apa? Kan kok bagus, jadi pak objek kader tata suci, wah bertanya, wah dia apa? Wah luar biasa. Semua orang ada tata suci kan bagus gitu. Jadi kita bisa memberi contoh kepada yang lain karena kita itu kan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang merujuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau jadwalnya kembali ke Quran Sunnah, kita baca Quran saja nggak bisa, gimana mau kembali ke Quran Sunnah? Rujukin Al-Quran Sunnah suruh jadi imam, tajwidnya berantakan, akhirnya kita apa yang sama tetangga sekolah? Katanya rujukin Al-Quran dan Sunnah, maksudnya api orang pun imamnya baca itu orang kawan-kawan, kalau kan jadi enak, kan gitu. Maka kita harus sadar diri bahwa kita itu dari awal jadwal kita itu kembali ke Quran Sunnah. Ini kan bahasa Qurannya harus bagus, tajwidnya harus bagus. Maka yang mudah-mudahnya harus. Saya jujur kalau saya sampaikan di pengajian tadi, kalian yang punya ibu-ibu, kalian yang bapak-bapak, yang punya anak, ketika ngaji bawa anaknya. Meskipun anaknya kecil nanti lain-lain di sini, nggak apa-apa. Senang. Rasul dulu juga saya diajak kok. Hasan Husain diajak di masjid, pernah Rasul sampai sujud. Ternyata Hasan Husain itu main-main di masjid, lihat Rasul sujud, akhirnya Hasan Husain pikir, wah kakek lagi sujud, kayaknya bagus kalau kita main puja-pujaan. Naik ke pembawa Rasulullah SAW, bocah cilik, ya kayak gitu, senang kan mudah-mudahan. Sahabat di belakangnya sujud, ini Rasul kok sujudnya semua teman ya, nggak pakai ada apa ya? Apa Rasul sakit atau apa ya? Lama sujudnya. Akhirnya setelah Hasan Husain selesai main, baru kemudian Rasul bangkit dari sujud, kemudian setelah selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasul
Rasulullah, kok tadi sujudnya lama sekali ya? Ada apa ya Rasulullah? Apa sabda Rasul? Tadi pas saya sujud, Hasan sama Husain melihat saya senang, akhirnya main kuda-kudaan naik di punggung saya. Saya tidak ingin menyakiti hati cucu saya, maka saya biarkan main sampai puas. Setelah puas main, baru saya berdiri dari sujud, duduk dari sujud. Di bawah cucunya lari, nggak apa-apa. Kalau Anda punya anak yang masih kecil, yang masih tahun 2 tahun belum sejarah, sholat sambil gendong bayi sah, boleh. Cuma sebelum ke masjid, kami kampus dulu biar di situ tidak ada. Nah, semua dibawa sebelum boleh. Dulu yang namanya Sultan Fatih. Sultan Fatih ini luar biasa. Sultan Fatih itu dia yang membuka Konstantinopel, yang dia yang mampu meruntuhkan kerajaan Kekaisaran Romawi, di mana para sahabat sendiri tidak bisa meruntuhkan Romawi, Abbasiyah tidak bisa meruntuhkan Romawi, Bani Umayyah tidak bisa meruntuhkan Romawi, Daulah Utsmaniyah di tangan Sultan Fatih. Tahu Sultan Fatih umur berapa? Umur 22 tahun. 22 tahun. Dia yang memimpin umat Islam, memimpin muslim untuk menyerang Romawi, dan Romawi kalah di bawah pimpinan Sultan Fatih yang umurnya hanya baru 22 tahun. Waktu itu Sultan Fatih mengatakan begini, saya ini sangat khawatir kalau masjid-masjid ini sepi dari suara anak-anak. Maka kemudian teman-temannya, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Sultan Fatih, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Mengapa Allah khawatir kalau di masjid tidak ada suara anak-anak? Maka Sultan Fatih, karena anak-anak inilah masa depan umat Islam ini. Kalau anak-anak ini sudah tidak kenal masjid, jadi apa umat Islam ini ke depan? Kan begitu. Kalau sekarang jika pemuda atau suci yang masih muda-muda seperti ini tidak kenal masjid, tidak sering ke masjid, tidak sholat di masjid, jadi apa Muhammad yang ke depan? Kan itu. Maka kita harus masjid itu penting. Masjid itu ukuran pertama. Makanya di dalam Al-Quran masjid itu sebenarnya apa? Baitullah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata sesungguhnya rumah pertama. Rumah apa itu? Masjid. Kenapa masjid disebut Baitullah, disebut rumah? Supaya kita itu masuk masjid kayak masuk rumah kita sendiri itu. Santai di masjid, mau baca buku di masjid, mau rapat di masjid, mau ngaji di masjid, mau sholat di masjid, kumpul di masjid, enak, kayak rumah kita sendiri. Rasul sendiri Al-Quran sendiri mengatakan Baitullah, rumahnya Allah, rumah supaya kita itu nyaman di masjid. Rasul sendiri dulu kalau pulang dari perjalanan jauh nggak langsung ke rumah, mampir ke masjid dulu, sholat 2 rakaat di masjid, baru kemudian masuk ke rumahnya. Memang rumah Rasul sampingan sama masjid, sampingan. Tapi masjid dan zaman Rasul itu, masjid itu yang fungsinya bukan hanya untuk sholat. Kalau rapat kenegaraan, dia di masjid. Rasul itu selain sebagai Rasul, juga sebagai presiden, sebagai pimpinan negara. Maka Rasul kemana-mana itu membawa stempel negara yang terbuat dari cincin, pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu awalnya ketika Rasul hendak kirim surat ke berbagai negara, Umar berkata, ya Rasulullah, orang asing, negara-negara luar sana, kalau kirim surat ke negaraan harus biasanya pakai stempel. Maka kita sudah buat stempel biar diakui sebagai surat resmi yang muncul dari negara Madinah. Maka kemudian dibuatkanlah akik atau stempel yang seperti akik, tulisannya Muhammad Rasulullah kecil dipakai di sini. Di Mesir masih ada. Jadi semua stempel yang bentuknya kayak akik di Mesir masih ada dipakai. Cuma yang Mesir. Nah, nanti ketika Rasul membuat surat, nanti akiknya dicopot, tinta ceplok, baru pakai lagi. Jadi Rasul itu seorang pemimpin negara, jadi punya stempel kenegaraan. Kalau kenapa? Itu masjid.
mesti ada, itu bukan hanya untuk memanggil orang sholat. Rapat pun pakai ada 10 pagi kok ada, pasti ada rapat. Rasul kalau menerima delegasi dari negara-negara lain, Rasul sebagai presiden pernah menerima delegasi dari nasional Jepang atau dari mana? Diterimanya di mana? Diterimanya di masjid. Diterima di masjid. Kalau menghubungi atau ada persoalan umat, di masjid. Kalau latihan perang di mana? Depan masjid. Maka di Madinah dulu itu masjid, depan masjid ada lapangan, ya, ada lapangan. Kemudian dekat situ ada pasar. Dekat lapangan ada pasar. Rasul ketika pertama kali di Madinah yang dibangun itu masjid, kemudian pasar. Karena pasar ini untuk menyaingi pasarnya orang Yahudi, sehingga umat Islam secara ekonomi independen kuat. Karena ekonominya kuat, punya pasar sendiri. Nah, Rasul itu kemudian bangun masjid, depannya ada lapangan, ada pasar. Masjid sebagai pusat kegiatan, pasar sebagai belanja. Kemudian kalau kita latihan berat tinggal di depan masjid, itu latihan tambah sesi tinggal di depan masjid. Konsep seperti ini kemudian dicontek oleh para wali, sehingga para wali itu, atau kalau kita lihat di negeri Islam di tanah Jawa atau di Nusantara, biasanya ada keratonnya di situ. Keraton kalau zaman dulu yang rumah Rasul ada pasar gede, ada alun-alun, ada pasar. Gimana? Masjid ada apa namanya? Ada rumah bupatinya, ada kabupaten, kemudian ada alun-alun, ada masjid, dan di situ ada pasar. Nah, ini konsep seperti ini itu menyangka Rasulullah SAW. Rasul di Madinah juga seperti itu. Maka kemudian dakwah Islam itu pusatnya ya di masjid, berkembangnya di masjid, masuk-masuknya di masjid. Maka kalau kita punya masjid Muhammadiyah itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat berbagai macam aktivitas. Andai kita belum punya kantor-kantor, karena berbagai macam aktivitas bisa dilakukan di masjid. Bagus kalau rata-rata di masjid supaya apa? Supaya masjid tidak sepi. Kalau masjid umpamanya dibukanya hanya nantinya hanya Idul Fitri apa kegiatan besar saja. Kalau sholat lima waktu hanya 2 sok, sayang. Maka kita budayakan masjid dan kita mulai dari muda-muda, dari tempat sucinya. Jangan hanya semangat di lapangan, tetapi masjidnya berat. Jangan sampai. Tapi harus bersedia lapangan dia. Sekali lagi, ciri-ciri umat Muhammad, ciri-ciri sahabat Nabi yang bisa mengalahkan tentara Romawi, tentara Persia pada waktu itu adalah ruhbanun bil lail wa fursanun bil nahar. Malamnya tahajudnya kenceng, ibadahnya kenceng, zikirnya kenceng, siap jadi pendekar, berani melawan musuh. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ternyata sudah 1 jam. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, kurang maaf. Apakah ada yang bertanya sebelum saya tutup? Sekiranya ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Kedua, siap. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa anak istri kita, dosa kerabat-kerabat kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, diangkat derajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah lapangkan semangat rezeki kita. Mudah-mudahan rezeki yang masih di langit segera diturunkan, rezeki yang masih jauh segera didekatkan, rezeki yang masih di bumi segera dikeluarkan. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak, yang berkah, barokah, sehingga kita bisa berangkat ke Makkah dan Madinah, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, dimudahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kuburan kita menjadi kuburan yang luas, yang lapang. Kita dibangkitkan kelak bersama para nabi, para sholihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju telaga Kautsar, di mana siapapun yang minum seteguk air dari telaga
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيت يا ارحم الراحمين. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا فهم الانبياء والمرسلين وآتنا الحكمة بالعلم انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد زيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار وعفو عن الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل زيادة لنا من الخير واجعل الموت راحة لنا من الشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغننا بحلالك عن حرمك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نون وقال بما لا يسترون فاستغفر الله المستعان.